Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafazkan hamdalah. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, Amira Bahrun dengan NIM 191100041. Dermadi dengan NIM 191100055. Ummul Khairiyah dengan NIM 191100061. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan judul Posisi Agama Islam di antara Agama-agama di Dunia dengan dosen pengampu Bapak Rustan Effendi SPDI MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelompok-kelompok agama di dunia. Sebelum Islam datang ke dunia ini, telah terdapat sejumlah agama yang dianut oleh manusia. Para ahli ilmu perbandingan agama membagi agama secara garis besar ke dalam 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, kelompok agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui wahyunya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, dan agama ini biasanya disebut dengan agama samawi atau agama dari langit, karena berasal dari atas langit. Yang termasuk ke dalam kelompok agama ini adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kelompok agama yang didasarkan pada hasil renungan mendalam merupakan kelompok yang kedua dari tokoh yang membawanya, sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab suci yang disusunnya, dan agama ini biasanya disebut dengan agama Ardil atau agama bumi karena berasal dari bumi. Yang termasuk ke dalam kelompok agama ini antara lain agama Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu, dan lain sebagainya. Agama-agama tersebut hingga saat ini masih dianut oleh umat manusia di dunia dan disampaikan secara turun-temurun oleh penganutnya. Sebagian dari mereka ada yang bersifat inklusif pluralis, yakni mengakui keberadaan agama-agama tersebut, menghormati dan membiarkannya hidup berdampingan. Dan sebagian yang lain ada pula yang bersifat eksklusif, yakni tertutup, tidak mengakui agama-agama lain itu, bahkan menganggapnya sebagai yang keliru dan mesti dijauhi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu posisi agama Islam di antara agama-agama di dunia. Sebelum Islam datang ke dunia ini, telah terdapat sejumlah agama yang dianut oleh umat manusia. Para ahli ilmu perbandingan agama, the comparative study of religion, membagi agama secara garis besar ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu kelompok agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui wahyu-wahyunya, sebagaimana termasuk dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua yaitu kelompok agama yang didasarkan pada hasil renungan mendalam dari tokoh yang membawanya, sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab suci yang disusunnya. Islam adalah agama yang terakhir di antara agama besar di dunia, yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Selain itu, Islam bukan saja agama yang terakhir, melainkan agama yang melengkapi segala-galanya dan mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya. Mengenai posisi Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekalian agama besar di dunia yang datang sebelumnya diturunkan dan diwahyukan oleh Allah.
Yang kedua yaitu posisi Islam di antara agama-agama besar di dunia dapat pula dilihat dari ciri khas agama Islam yang memberinya kedudukan istimewa di antara sekalian agama. Yang ketiga yaitu posisi Islam di antara agama-agama lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkannya. Yang keempat yaitu posisi Islam di antara agama-agama lain dapat pula dilihat dari adanya unsur pembaruan di dalamnya. Dengan datangnya Islam, agama memperoleh arti yang baru. Yang kelima, posisi agama Islam terhadap agama-agama lainnya dapat dilihat dari dua sifat yang dimiliki oleh ajaran Islam, yaitu akomodatif dan persuasif. Islam berupaya mengakomodir ajaran-ajaran agama masa lalu dengan memberikan makna dan semangat baru di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu hubungan Islam dengan agama lain dapat dilihat dari segi ajaran moral atau akhlak yang mulia yang ada di dalamnya. Seperti yang kita jumpai ajaran moral dalam agama-agama sebagai berikut. Dalam agama Hindu terdapat ajaran pengendalian tentang kesenjangan. Ajaran ini mengajarkan bahwa terhadap kesenangan merupakan hal yang bersifat alamiah sesuai dengan kodrat manusia. Kepada orang yang mengingatkan kesenangan, ajaran Hindu mengatakan, silahkan, hal itu tidak jelek karena dunia penuh dengan keindahan dan hal-hal yang menyenangkan bagi bangsa indera kita. Ajaran tentang pengendalian diri dapat mempertaruhkan hawa nafsu yang berakibat terjadinya tindak kejahatan ini dapat pula dijumpai pada ajaran agama Buddha. Dalam ajaran agama Buddha terdapat sejumlah ajaran etnis tentang larangan membunuh, larangan mencuri, berdusta, mempertaruhkan hawa nafsu dan meminum minuman yang memabukkan. Selanjutnya pada ajaran agama Kristen dijumpai pula tentang ajaran berbuat baik yang bertolak pada pengendalian diri. Dalam perjanjian lama terdapat kata-kata yang sering diulang-ulang oleh Yesus seperti Anda mencintai dirimu sendiri, lakukan terhadap orang lain apa yang Anda ingin lakukan terhadap diri Anda sendiri. Datanglah kepadaku kamu semua yang maju dan sedang berat, dan aku akan mengajarkanmu. Dilanjut dalam ajaran agama Kristen ditekankan agar mengabaikan sama sekali sifat-sifat pribadi pada orang-orang tertentu yang biasanya menimbulkan perasaan suka atau tidak suka pada wanita. Ajaran tentang pengendalian hawa nafsu keduniaan atau hedonisme yang diikuti oleh keharusan melakukan hal yang baik bagi manusia dalam makhluk lain dapat dijumpai pula dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran mengingatkan kepada penganutnya agar jangan tunduk terhadap hawa nafsu, karena mereka yang mengikuti hawa nafsunya akan mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang menyengsarakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 76. Nah, uraian di atas merupakan hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Namun sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa saat ini Islam berada di posisi anti klimaks, di mana banyak umat Islam yang taati terhadap ajaran agama Islam yang seharusnya bisa membawa ke arah kehidupan yang lebih baik. Anggapan bahwa agama Islam mengajarkan kekerasan dan
satu sisi mereka mengakui kebenaran ajaran Islam yang mereka khawatirkan apabila diterapkan oleh seluruh penduduk di dunia akan menyingkirkan mereka sebagai penguasa peradaban saat ini. Untuk memperbaiki posisi Islam yang terkurang menolak akibat dari totalitaris barat tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu memahami lagi secara mendalam tentang hukum Islam itu sendiri, yaitu merupakan lembaran yang secara tersirat bahwa agama Islam merupakan bahasa yang bukan sendiri Islam itu sendiri, untuk kepentingan umat Islam selalu mengedepankan akhlak dan mengembalikan semua ke dalam sunnah dan Al-Quran. Baik, materi yang terakhir yaitu sifat Islam di antara agama-agama yang lain. Yang pertama yaitu adil. Dengan sifatnya yang adil, ajaran Islam mengakui eksistensi dan peran yang dimainkan atau digunakan oleh agama-agama yang pernah ada di dunia dan tidak memihak salah satu agama serta tidak menyalahkan agama-agama sebelumnya. Yang kedua yaitu objektif. Dengan sifatnya yang objektif, ajaran Islam memberikan penilaian apa adanya terhadap agama-agama lain. Ajaran Islam adalah agama yang memperbaiki dan meluruskan ajaran-ajaran agama yang salah dan tersesat. Yang ketiga yaitu proporsional. Dengan bersifat proporsional, Islam memberikan perhatian terhadap ajaran agama yang tidak seimbang. Islam adalah agama yang terbuka, mau berkompromi dan berdialog dengan agama lain. Dengan sifatnya yang demikian ini, Islam telah tampil sebagai penyempurna, korektor, pembenar dan sekaligus sebagai pembaru. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.